Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Jailani. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Islam At-Thayyibah, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM 52521113804. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober tahun 2025 di kelas 1 dengan materi kalimah thayyibah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Irfan. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Baiklah anak soleh-solehah, sebelum kita menginjak pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Bapak mau ngecek dulu kehadiran siswa-siswi di kelas ini. Apakah hadir semuanya? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Ada berapa orang? Ada 2 orang. Siapa? Rafi sama Aksa. Kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Oke, gak apa-apa ya. Kita doakan saja yang hari ini tidak masuk sekolah karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan kesehatannya segera dipulihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa bersama-sama kita belajar di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah anak soleh-solehah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa dulu ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, segala keinginan kita, tujuan kita belajar di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan hari ini Bapak minta kepada Larissa, silakan untuk memimpin doa di sini ya. Yeah.
lahir kembali. Amin amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah kita hari ini sudah berdoa bersama-sama untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak soleh-solehah, masih semangat belajarnya? Coba biar semangat kita tepuk semangat dulu aja ya, biar semangat. Coba tepuk semangat. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan materi hari ini yaitu mengenai tentang kalimah thayyibah. Sebelum ke materi yang akan kita pelajari, Bapak mau mengulang sedikit tentang materi yang ada di pekan lalu di materi yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang iman kepada Allah. Masih ingat ada berapa rukun iman? Coba perhatikan ada berapa rukun iman? Apa semuanya rukun iman? Coba sebutin. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua, iya iman kepada malaikat. Yang ketiga, iya iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iya iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, materi yang lalu dengan yang akan kita pelajari hari ini sangat berhubungan erat ya, sangat berkaitan. Kenapa berkaitan? Apa hubungannya? Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini merupakan hadis sahih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka falyaqul khairan, maka harus berkalimah thayyibah, harus berkata yang baik. Maka pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Agama Islam, agama yang kita anut, agama yang paling tinggi, tidak ada agama yang lebih tinggi selain agama Islam. Ini mengajarkan kepada kita berbagai macam kebaikan. Salah satunya yang diajarkan dalam agama Islam yaitu tentang bacaan basmalah dan hamdalah. Kenapa kita harus mempelajari materi bacaan hamdalah dan basmalah ini? Apa tujuannya? Nah, tujuannya kita mempelajari materi tentang kalimah thayyibah ini adalah yang pertama, agar kita senantiasa bisa mengucapkan dan menuliskan kalimat-kalimat thayyibah. Selain itu juga kita bisa melafalkan dengan fasih, dan yang paling pokok kita adalah bisa merealisasikan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang pertama, kalimat thayyibah adalah yang akan kita pelajari tentang basmalah. Ada yang tahu apa artinya basmalah? Coba suaranya yang lebih semangat. Apa artinya basmalah? Dan menyebut ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sering kita ucapkan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Kapan kita mengucapkan bacaan basmalah ini selain di dalam sholat? Banyak ya. Bacaan basmalah harus kita ucapkan yaitu ketika hendak memulai suatu pekerjaan. Memulai pekerjaan apapun itu, kita awali dengan bacaan basmalah. Kenapa harus dimulai dengan bacaan basmalah? Agar kegiatan yang kita laksanakan ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba duduknya yang rapi dulu, ini dirapikan dulu. Baiklah, anak soleh-solehah, kapan kita harus mengucapkan bacaan basmalah?
sampai tidur lagi, ucapkanlah kalimat-kalimat thayyibah, di antaranya bacaan basmalah. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu bacaan kalimat thayyibah, bacaan hamdalah atau tahmid. Apa bunyinya, bagaimana? Ya, betul. Atau ada yang lebih singkat lagi, alhamdulillah. Jadi, kapan kita mengucapkan bacaan alhamdulillah? Yaitu betul, sesudah apa? Sesudah makan, setelah belajar, bangun tidur. Pokoknya setiap kita setelah melakukan apapun, akhiri dengan ucapan hamdalah. Ini bukti rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rezekinya kepada kita semua. Jadi kita mulai dengan kegiatan kita dengan bacaan basmalah dan akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Baiklah anak-anak soleh dan solehah, materi pada kesempatan kali ini sudah selesai. Mungkin dari anak soleh dan solehah ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya boleh, kalau misalkan ada yang belum paham. Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Karena kalian sudah paham semuanya, maka Bapak akan memberikan tugas kelompok yang nanti kalian harus kerjakan bersama teman-teman kelompok kalian. Silakan, Bapak akan membagi tugas, membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ini kelompok A, kelompok 2, kelompok ketiga. Bapak kasih nama kelompoknya kelompok iman. Ini kelompok iman, ini kelompok Islam, ini kelompok ihsan, ya. Jadi ini termasuk rukun agama, iman, Islam, dan ihsan. Silakan buat kelompok menjadi 3 bagian. Jadi buat kelompok 3 bunyi. Baiklah anak soleh-solehah, udah bikin kelompok semuanya? Udah kebagian? Udah rapi ya? Tadi ini kelompok apa ya? Iman. Ini kelompok apa? Ini kelompok? Islam. Baik, Bapak akan memberikan lembar tugasnya untuk kalian kerjakan bersama, kelompok kalian bersama-sama. Di sini ada tugasnya yang tentang tadi dipelajari, ya, materi yang tadi dipelajari. Silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya. Sambil menyiapkan alat tulis, Bapak akan membagikan lembar tugasnya. Diperkenalkan aja sama isi namanya, ini kelasnya, sama nama kelompoknya diisi. Di bawahnya aja atau di sampingnya boleh. Oke, baiklah soleh-solehah. Udah selesai semuanya mengerjakannya? Apakah ada yang siap untuk mempresentasikannya di depan kelas? Siapa yang siap? Oke, Bapak minta kelompok ini ya. Silakan kelompok ini ke depan. Yang ke depan semuanya. Baris di sini. Ini jawabannya baca bareng-bareng. Boleh. Yo, bareng-bareng aja. Silakan yang itu bareng-bareng. Nomor 2. Baiklah, terima kasih untuk kelompok apa tadi ini? Ihsan. Silakan kembali duduk kembali. Kita kasih semangat buat kelompok ihsan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita kali ini.
kita pelajari hari ini. Amin ya robbal. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa saja kegiatan kita pada pertemuan kali ini mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memimpin doa, Bapak minta kepada Anda bisa kembali untuk memimpin doa bersama. Jadi ikutin baca doanya ya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah di tahap akhir dalam belajar kita kali ini. Apakah kalian senang belajar hari ini? Nah, kita nanti akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya adalah materinya tentang kalimat syahadat ya, masih tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat syahadat. Silakan kalian mulai dipelajari dulu di rumah. Mungkin dari Bapak sekian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.